Film ini dibuka dengan sosok Holly Pierpoint, seorang profesor sukses yang sudah berusia 40-an. Ia sedang dalam perjalanan menuju sebuah konferensi di Colorado Springs. Dalam perjalanan, suaminya yaitu Russell Pierpoint meneleponnya hanya untuk memastikan apakah istrinya sudah sampai dengan selamat. Hi, honey. Honey, going to these conferences every other week is unnecessary, so let's leave it at that. I told you it's not a conference. I told you it's a little consulting thing for a hospital. Should be there in like an hour. You're making good time. Maybe we can do something together one weekend. Go somewhere, pack. Dalam obrolan itu, Russell sempat mengajak liburan berdua, tapi Holly tidak antusias. Ia beralasan lelah dengan padatnya jadwal dan menyarankan agar mereka cukup beristirahat di rumah saja. I will call you when I get a break. Bye. Love you. Love you. Namun kenyataannya berbeda. Saat mobilnya melintasi jalur pegunungan, terungkap bahwa Holly tidak menuju Colorado Springs melainkan Aspen. Disinilah penonton mulai sadar bahwa Holly sudah berbohong kepada suaminya. Kecurigaannya semakin jelas ketika resepsionis hotel menyapanya dengan panggilan Mr. Alan. We're very happy to have you with us this weekend. You're in the Black Diamond Suite, and Dave will show you to your room. Thank you. Holly kemudian ditemani oleh seorang pegawai hotel bernama Deb menuju kamar mewah Black Diamond Suite yang ternyata sudah dipesan oleh seorang bernama Mr. Alan. Dari sini semakin gamblang bahwa Holly sedang berselingkuh dan berencana menghabiskan akhir pekan dengan pria lain. Deb sendiri baru saja menikah. Ia bahkan sempat meminta nasihat kepada Holly tentang bagaimana menjaga rumah tangganya. Dengan agak canggung, Holly menyarankan agar Deb selalu setia kepada istrinya dan sering memberinya bunga. Setelah Deb pergi, Holly menemukan sebuah amplop berisi instruksi misterius. Isi surat itu memintanya mengambil amplop lain di wastafel yang ternyata berisi pesan dari pria yang ia kira adalah kekasihnya. Dalam pesan tersebut, ia diminta membuka lemari untuk sebuah kejutan, lalu diminta menggunakan penutup mata agar terasa lebih menantang. Saat membuka kotak di lemari, Holly terkejut melihat lingerie seksi dan sepasang borgol. Terbuai suasana, ia menuruti instruksi itu, memakai lingerie, menutup matanya dengan penutup mata, lalu memborgol tangannya di kepala ranjang. Namun, orang yang datang ke kamar bukanlah pria yang ia tunggu. Everett, is that you? Pertemuan itu berlangsung panas. Awalnya Holly masih terbawa suasana, tapi kemudian berubah kasar. Meski Holly memohon agar dihentikan, pria itu tetap melanjutkan hingga membuatnya menangis. Ketika pria itu keluar kamar, identitasnya akhirnya terungkap, di mana dia adalah Russell, suami Holly sendiri. Ternyata Russell sudah lebih dulu menangkap Everett Alan, pria muda berusia 27 tahun yang tak lain adalah kekasih sekaligus mantan mahasiswa Holly. Russell memaksa Everett untuk tutup mulut, tidak boleh memberitahu Holly apapun. Everett juga dipaksa tetap tinggal di suite dan menjaga agar Holly tidak pergi, karena jika aturan ini dilanggar, istri Everett bernama Lydia serta anak kecilnya bernama Jessica yang sudah dalam kekuasaan Russell akan menanggung akibat mengerikan. Untuk memperkuat ancamannya, Russell meninggalkan sebuah ponsel di saku Everett sebelum pergi meninggalkan mereka berdua. Enjoy my wife. Saat Everett akhirnya melepaskan Holly dari borgol, Holly melampiaskan amarahnya pada Everett tanpa tahu bahwa suaminya lah dalang semua ini. What makes you do that to me? What? I'm gone. I am gone. Everett berkali-kali meminta maaf, tapi Holly hanya ingin keluar dari sana. Tepat saat itu, telepon dari Russell masuk memperingatkan Everett agar tidak membiarkan Holly pergi. Kalau sampai Holly kabur, keluarganya akan menerima balasan yang kejam. Terpaksa, Everett membujuk Holly agar bertahan. Dalam keputusasaan, Everett juga memohon belas kasihan kepada si Russell. Namun, Russell menolaknya karena sejak lama ia sudah tahu perselingkuhan mereka lewat transaksi bank yang mencurigakan. Ia menuntut agar Everett tetap menemani Holly sepanjang akhir pekan itu.
Bila Holly meninggalkan hotel atau polisi dipanggil, maka Lydia akan dihabisi. Suara samar-samar Lydia di telepon membuat ancaman itu semakin nyata. I'll start by killing your beautiful wife, Lydia. Test me, you punk. Demi menenangkan Holly, Everett mulai mencari-cari alasan untuk membenarkan situasi. Di sisi lain, Holly mendapat telepon langsung dari Russell bersamaan dengan ketukan pintu. Hi, sir. Hotel security. Hi, honey. Holly, where are you? Seorang petugas keamanan kemudian datang menegur karena ada laporan kebisingan sehingga Everett sibuk mengurusnya sementara Holly berbicara dengan suaminya. Dari percakapan itu, Holly sadar bahwa Russell sudah mengetahui perselingkuhannya. Bukannya marah, Russell justru memperingatkan bahwa Holly berada dalam bahaya yang besar. Menurutnya, Everett adalah pria berbahaya dengan riwayat perselingkuhan yang selalu berakhir buruk bagi wanita-wanita yang ia kencani. He is a dangerous man. That's a student in my class. Girls have gone missing, Holly. What? You need to get out of there, but leave quiet. Russ, is this real? Awalnya Holly ini tidak percaya, tapi perlahan ia sadar Russell tahu terlalu banyak. Karena itu, ia mengikuti instruksi suaminya, meninggalkan hotel secara diam-diam tanpa sepengetahuan Everett. Setelah telepon berakhir, Everett bertanya isi percakapan, namun Holly hanya menjawab itu telepon biasa. Untuk mencegah Holly keluar, Everett berinisiatif untuk menawarkan pijatan sekaligus mengambil ponselnya agar ia tak bisa menghubungi siapapun. Namun bukannya rileks, Holly justru gelisah. Ia tiba-tiba berdiri hendak meninggalkan suite. Dengan alasan ingin mandi, ia berusaha membawa ponsel itu ke kamar mandi, tapi Everett lebih dulu merebutnya. Dipaksa masuk tanpa apapun, Holly akhirnya mencari jalan lain. Ia menuju balkon kamar dan berteriak minta tolong, tapi suaranya tak terdengar oleh siapapun. Russell seolah sengaja mempermainkan mereka, menyuruh Holly melarikan diri, tapi di sisi lain memerintahkan Everett agar tetap menahannya di hotel. Tak lama kemudian, sebuah ketukan pelan di pintu terdengar. Saat Everett berani melanggar aturan dengan memeriksa pintu, Russell langsung mengirim foto mengerikan di mana istrinya dengan pisau menempel di leher. Panik, Everett memohon agar Russell tidak melukai Lydia. Russell lalu menyuruhnya memeriksa balkon di kamar. Everett kemudian mendobrak masuk hanya untuk menemukan Holly yang sedang menata diri di kamar mandi. Dari sinilah Holly sadar orang yang mampu melakukan semua ini hanyalah sosok yang benar-benar berbahaya. Saat kembali ke ruang tamu, Everett menerima pesan dari nomor ponsel Holly, pertanda bahwa Russell sudah menguasainya. Ancaman kembali datang. Setiap kali Holly bertindak di luar aturan, Lydia akan disiksa, bahkan jarinya dipotong satu persatu. Russell juga meminta Everett untuk mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Holly. Putus asa, Everett mencari kamera tersembunyi untuk menemukan bagaimana Russell bisa mengawasi mereka, sementara Holly diam-diam merencanakan balasannya sendiri dengan pil yang ia ambil. Tak lama, Everett menyiapkan meja di balkon, menawarkan minuman yang sudah diberi obat tidur. Holly menolak dan meminta anggur putih. Saat Everett pergi mengambilkannya, Holly justru menyelipkan pil ke dalam gelas Everett. What happened? Oh, I was just moving Jesus, the Holly. bag. To us. Cheers. Namun sebelum mereka sempat meminumnya bersama, pintu kembali diketuk. Everett waspada sambil membawa pisau, tapi ternyata hanya Deb yang datang membawa pesanan makanan. Setelah Deb pergi, mereka pun makan malam dengan steak mentah yang sudah disiapkan. Di tengah makan malam, suasana semakin panas. Holly dan Everett saling menyalahkan satu sama lain atas perselingkuhan mereka. Masing-masing merasa pihak lain yang memulai, meski sama-sama sudah berumah tangga. Ketegangan itu terputus oleh ketukan pintu berikutnya, disusul pesan dari Russell yang sudah mengetahui bahwa Holly memberi tip kepada Deb agar memanggil polisi. Karena kelalaian itu, Everett mendapat hukuman mengerikan. Russell mengirim jari manis istrinya sendiri. Everett kemudian terguncang, merasa bersalah karena kecerobohannya. What is that? Empty plate.
Ketika siuman, Everett mendapati dirinya terbaring di ranjang sambil memegang sebuah jarum suntik, sementara Holly diborgol di ruang tamu. Holly menuduh Everett sebagai psikopat pembunuh berantai, memperingatkan bahwa Russell akan membawa polisi untuk menghentikan perbuatannya. Saat Everett kembali ke kamar tidur, ia dikejutkan dengan pemandangan Russell yang terikat dan dibungkam di kursi. Berusaha mencari jawaban, Everett mencoba menginterogasinya, namun lidah Russell telah dipotong sehingga ia tak mampu berbicara. Everett lalu memberinya pena dan kertas, memintanya menulis nama dalang sebenarnya. Tak lama kemudian, ia kembali ke dalam dan membebaskan Holly dari borgol. Namun, Holly tetap menuduhnya, membuat kemarahan dan frustasi Everett semakin menjadi. Holly kemudian dibawa ke kamar tidur untuk melihat suaminya yang sekarat di kursi roda. Ia menangis histeris, mempertanyakan alasan Everett melakukan semua itu, tetapi Everett hanya bisa menjawab bahwa ia tidak bersalah atas kematian Russell. Holly hanya bisa menyaksikan suaminya merenggang nyawa akibat suntikan yang ditemukan di tangan Everett. Ia juga menemukan secari kertas di tangan Russell, namun memilih merahasiakan isinya dari Everett. Tak lama, Everett menerima telepon dari dalang sebenarnya dengan suara yang disamarkan. You already know how close I am with your family. You'll have. Sosok itu memberikan ultimatum, hanya satu dari mereka berdua yang boleh keluar dari hotel dan kembali kepada keluarga, sementara yang lain harus mati di tangan pasangannya. Pilihan ada di tangan mereka. Dalang itu juga mengungkapkan bahwa putri Holly bernama Chelsea berada dalam pengawasan dengan teman sekamarnya bernama Sammy yang turut terlibat dalam rencana keji tersebut. Holly diperingatkan jika membangkang, Chelsea bisa celaka dalam sekejap. Saat Everett memikirkan langkah selanjutnya, Holly membuka catatan yang ditemukan di tangan suaminya dan mendapati tulisan save. Sebelum ia memahami maksudnya, Everett mendekat dengan pisau, berniat membunuh Holly agar bisa pulang ke keluarganya. Namun niatnya terhenti ketika pihak manajemen hotel masuk mengalihkan perhatiannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Holly untuk membuka berangkas tersembunyi di lemari. Ia mengingat kode sprinkler rumah mereka dan berhasil kemudian membukanya. Isinya hanya sebuah kartu penyimpanan, membuat bingung akan maknanya. Manajer hotel dan petugas keamanan lalu menanyakan tentang Deb yang menghilang. Everett menyangka mengetahui kebenarannya, namun petugas ingin berbicara dengan Holly untuk penyelidikan. Menyadari situasi, Everett membujuk Holly agar bekerja sama. Waitstaff has gone missing. Well, first off, his name's Dave Parker. So we're talking to as many of the guests as we can. Is your wife here with you? Mrs. Holly. One of the waitstaff, Dave Parker. And professional? Sir, is there anything that you can think of? Thank you, gentlemen. Setelah memberi jawaban meyakinkan, Holly akhirnya kembali berdua dengan Everett. Penuh curiga, Holly menuduhnya mungkin terlibat dalam rencana keji ini. Everett kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa jari istrinya yang terpotong adalah akibat kegagalannya menaati aturan Russell. Meski begitu, Holly tetap ragu, menegaskan bahwa Everett bisa saja membunuhnya jika bukan karena kedatangan petugas hotel. Everett mengaku ia melakukan semua ini demi keluarganya. Everett juga mengungkap bahwa Russell lah yang memperkaosnya di ranjang sebelumnya dan membuat aturan bahwa jika ia menurut, mereka akan dilepaskan esok hari. Saat Everett berusaha meyakinkan Holly, sebuah kecelakaan terjadi. Pisau yang mereka perebutkan menusuk perut Everett secara tidak sengaja. Darahnya pun mengucur deras. Dalam kondisi sekarat, Everett tahu ia tak bisa mencari bantuan medis karena keluarganya masih disandra. Di detik-detik terakhir, ia memohon kepada Holly agar tidak memberitahu istri dan anaknya tentang perselingkuhan mereka. Holly berusaha menghiburnya, namun akhirnya Everett meninggal. Please don't tell my family. You are one step away from freedom. You can come to room 513 and meet me. Tiba-tiba ponsel Everett berdering. Holly menjawab dengan suara dalang yang memberi selamat karena ia tinggal selangkah lagi menuju kebebasan. Untuk bebas, ia harus menghancurkan ponsel itu di microwave selama 30 detik.
Setelah itu ia punya dua pilihan, meninggalkan hotel segera atau mencari jawaban dengan pergi ke kamar 513. Dalang itu menjamin keselamatannya setelah itu. Mengikuti instruksi, Holly mengambil kunci kamar dari saku suaminya yang sudah meninggoy. Setelah menghancurkan ponsel, ia memilih menuju kamar 513 untuk mencari kebenaran. Di dalam kamar itu, ia menemukan monitor pengawas yang merekam semua gerak-geriknya. Saat berkeliling, ia mendapati seorang wanita terikat dan ditutup matanya. Wanita itu adalah Lydia, yaitu istri Everett. I'm gonna take off your blindfold. Where's my husband? Get us out of here. I promise you. Holly menenangkannya dan berjanji menyelamatkannya, menunda pertanyaan tentang Everett. Sebelum menghubungi pihak berwenang, perhatiannya tertuju pada monitor yang menampilkan rekaman dari kartu memori berangkas. Saat diputar, ia terkejut melihat Russell memasang kamera dengan Lydia berdiri di belakangnya. Kebenaran pun terungkap, Lydia adalah dalang utama dari rencana ini. Namun sudah terlambat karena Lydia kini berdiri tepat di belakang Holly. Lydia mengaku sebagai perancang skenario balas dendam ini bekerja sama dengan si Russell. Ia mengaku bertanggung jawab atas hilangnya para mantan kekasih Everett. Namun titik baliknya adalah obsesi Everett pada Holly, sesuatu yang tak bisa ia terima. You made us. I didn't make you do anything, Holly. Everett first two were nothing. First two girls were vanished like a bad dream. He was obsessed with you. I'm the instrument I used to cut out your husband's tongue. Untuk memperparah keadaan, Holly menemukan mayat Deb, yaitu korban lain dari kekejaman Lydia. Terlihat bahwa Lydia juga ingin membunuh Russell, mungkin karena Russell hanya ingin menyiksa Holly dan menangkap basah perselingkuhannya, sementara Lydia ingin menghabisi Everett dan Holly sekaligus. Dari monitor, mereka melihat pihak hotel menemukan mayat di suite. Lydia kemudian mengatakan bahwa sidik jari Holly ada di seluruh ruangan, di jarum suntik, pisau yang digunakan untuk membunuh Deb, bahkan alat untuk memotong lidah Russell. Sebagai pukulan terakhir, Lydia menghancurkan kartu memori bukti lalu menyiramnya ke dalam toilet. On the syringe. Tanpa bukti untuk membela diri, Holly kehilangan kendali. Diliputi rasa bersalah atas masa lalunya dan kehancuran keluarganya, ia melempar pas ke kepala Lydia hingga almarhum. Russell paid for your sins, and your daughter will. Film ini kemudian ditutup dengan Holly yang termenung memikirkan nasibnya, tepat ketika dua petugas keamanan mendobrak masuk dan memerintahkannya untuk menyerah. Setelah itu, tidak bisa dipastikan apakah Holly akan ditahan atau dia dibebaskan. Ma'am, I need you to raise your hands. Bye-bye.